Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Azizah Anisya Spadono dari kelas 2A, Prodi D3 Teknik Kimia, sebagai Master of Ceremony pada podcast kali ini. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast kami akan membantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh di setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat di setiap episode terbaru kami, jangan lupa follow dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Selamat mendengarkan. Oh ya, teman-teman, sebelum masuk ke pertanyaan seru podcast kali ini, yuk kita kenalan lebih dahulu sama Kak Alex yang akan menemani podcast kita ke depan. Halo Kak Alex, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Azizah? Baik juga. Alhamdulillah baik juga Kak. Dan semoga semua para viewers di rumah dalam keadaan baik juga ya. Pastinya deadline pekerjaan yang tak pernah usai tapi tetap diberikan semangat dan kesehatan semuanya. Amin. Kalau boleh tahu kesibukan kakak akhir-akhir ini selain kerja apa ya kak ya? Kalau selain kerja saat ini apa ya? Mungkin nganter anak sih. Kalau Sabtu Minggu gini nganter anak. Kemudian kadang kalau malam itu kan aku juga kerja di salah satu freelance itu sih apa kayak HRD-nya suatu lembaga yang eh, disuruh buat nyeleksi karyawan. Jadi kalau malam selain kerjaku yang benar-benar permanen, aku ada freelance itu buat nyortirin dokumen-dokumen para pelamar sih biasanya. Oh gitu ya Kak. Wah produktif banget ya Kak ya tiap harinya ada kerjaan. Baik, sebelum melanjutkan lebih dalam podcast kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Alex yang telah menyempatkan hadir di podcast kita. Dan semoga kita lebih akrab lagi. Oke viewers, kali ini kita akan sharing tentang gimana sih caranya kita bisa mendapatkan peluang di dunia kerja. Pastinya teman-teman viewers ini kan penasaran nih sama cerita dan pengalaman Kak Alex. Kok bisa sih semudah itu mendapat peluang kerja? Tentunya ada tips-tips menarik nih Kak dari Kak Alex seputar dunia kerja. Mungkin bisa dibagi nih tips and triknya. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, kalau tips and tricksnya itu lebih ke kesiapan sih. Jadi kesiapan teman-teman dalam mengambil suatu peluang. Jadi kayak kalau ingin melamar sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu, pastinya teman-teman nyiapin senjatanya dulu. Kalau untuk melamar suatu perusahaan, pastinya yang pertama, sebelum teman-teman nyiapin surat lamaran kerja, pastikan tempat yang dilamar itu benar-benar ada. Pastikan dulu. Jadi karena gini, banyak perusahaan yang dia mengeluarkan info lowongan kerja, tapi disalahgunakan sama oknum gitu. Banyak sekali penipuan-penipuan lowongan kerja, apalagi sasaran mereka itu biasanya anak-anak fresh graduate nih. Biasanya nanti umpamanya ada lowongan Freeport, tapi di websitenya Freeport dia nggak buka lowongan kerja. Eh, Dia si oknum-oknum ini memanfaatkan para fresh graduate ini buat ngelamar di perusahaannya dia dengan iming-iming selamat kamu lolos, tapi sebelum lolos nanti kamu silakan transfer ke sini buat beli tiket pesawat, buat beli tiket hotel, nanti akan kami ganti ketika udah sampai di tujuan. Itu banyak sekali oknum-oknum kayak gitu. Jadi sebelum benar-benar melamar, pastikan dulu tempat yang mau dilamar itu benar-benar valid. Pertama, perusahaannya valid, kedua, lowongannya valid, ketiga, sudah sesuai apa belum sama spesifikasi diri kalian.
Jadi sebelum kalian buat lamaran, umpamanya tuh dia membutuhkan seorang QC, terus kalian punya pengalaman QC, ya udah kalian lampirkan QC. Kemudian kalian punya basic, umpamanya di perusahaan itu dia butuh seorang analis, ya udah lampirkan analis juga. Tapi ketika kalian itu melampirkan sesuatu yang nggak sesuai, itu juga sia-sia. Jadi umpamanya perusahaan itu butuh analis, tapi kalian melampirkan umpama ini misalkan juara satu Al-Quran, baca Al-Quran. Ya boleh sih, tapi kan tidak sinkron sama yang dibutuhkan. Jadi yang perlu kalian siapkan dulu sebelum melamar suatu pekerjaan, yang pertama tadi saya ulangin, pastikan perusahaan itu valid. Yang kedua, pastikan posisinya juga valid. Yang ketiga, pastikan lamaran ataupun kualifikasi yang kalian siapkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi ketika itu udah kalian tata, terus kalian aplikasikan pada lamaran kalian, dan ketika kalian melamar, bisa di Jobstreet, bisa di akunnya si penyedia pelayanan lamaran kerja, bisa di Lina, bisa di LinkedIn, itu nanti si peseleksi atau seorang penyortir itu dia langsung terpoinkan ke diri Anda. Jadi kayak, oh anak ini sesuai nih sama screeningnya kita, sesuai nih sama kebutuhan kita. Jadi jarang sekali nanti lamaran kita itu akan terabaikan. Karena kadang juga semakin ke sini, semakin bertambahnya tahun, teknologi juga semakin maju kan. Apalagi dibantu dengan AI dan sebagainya. Dan di kita juga di sebagai HRD itu biasanya juga menggunakan aplikasi. Jadi kayak TC itu kayak sortir otomatis. Jadi ketika kalian melamar, di CV kalian itu mencantumkan umpamanya seorang teknisi, seorang analis, itu langsung dengan kata-kata itu bisa langsung tersortir. Jadi langsung, oh ini yang sesuai, oh ini yang nggak sesuai. Jadi mencantumkan segala sesuatu atau spesifik yang bisa connect dengan eh, lamaran yang kita kasihkan itu juga sangat penting. Jadi adik-adik harus benar-benar nyiapin senjatanya dulu. Jangan asal nyantumin senjata. Jadi sesuaikan senjata yang kalian butuhkan. Terbanyak juga kan banyak tuh penyedia-penyedia CV menarik ya. Kayak aku bisa ngeditin gini 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 gini. Sebenarnya kalau buat CV ataupun daftar riwayat hidup itu menarik boleh, tapi harus on the point. Maksudnya gini, eh, kalian boleh bikin sebagus mungkin CV kalian, tapi di dalam isinya itu nggak on the point. Maksudnya on the point itu eh, apa yang mau kalian sampaikan itu nggak sesuai dengan apa yang kalian lamar. Saya hobinya olahraga, saya hobinya main game. Tapi di pekerjaan nantinya itu nggak ada hubungannya. Itu kayak senjata kalian dibuang percuma-cuma. Jadi nggak ada nilai plusnya nantinya. Jadi kalian harus benar-benar pintar memilah. Meskipun CV kalian menarik, tapi dia tidak on the point. Istilahnya kita masak, umpamanya kalian mau meng-highlight apa, kalau katanya Chef Juna gitu kan. Kalian mau meng-highlight apa sih sebenarnya? Jadi kalian mau meng-highlight kalian apa yang mau kalian sodorkan ke kami kayak gitu. Ketika itu semua dirangkum jadi satu dan kalian kemas dengan menarik, bagus, kemudian semuanya on the point, kita bisa menerima itu, oh ini yang lebih qualified ke kita kayak gitu.
Kayak gitu, Azizah, atau ada mau ditambahkan lagi? Oke Kak, jadi harus ada persiapannya matang banget ya kayak buat kita ngelamar ke suatu perusahaan. Nah, dari Kakak ini ada nggak sih tips buat kita agar mendapatkan penilaian bagus dan hasil yang maksimal saat interview Kak? Karena saat interview pastinya kita kan juga nervous, juga bingung juga nanti waktu ditanya-tanya sama HRD-nya. Hmm, Oke, kalau yang surat lamaran tadi kan kalian harus nyiapin senjata kalian, yaitu kalian tahu basic tempat perusahaannya, kemudian kalian tahu basic pekerjaannya. Kalau interview, kalian harus convert atau nyaman sama diri kalian. Jadi kayak berpakaian itu juga kalian harus nyaman, senyaman mungkin. Jangan sampai pakaian yang kalian bawa waktu interview itu bikin kalian tidak nyaman. Jadi gini, eh, semisal kalau secara umum formalnya itu kan kalian pakai baju putih, celana hitam, celana kain hitam atau rok hitam kan ya. Eh, Kalian boleh mengganti itu seperti hem, tapi jangan terlalu banyak coraknya. Karena ketika kalian terlalu banyak coraknya, kalian akan jadi pusat perhatian. Ketika pusat perhatian, kalian kadang jadi pressure tersendiri bagi diri kalian. Jadi usahakan ya pakai baju hem yang polos. Kemudian jangan sampai kalian kalau ke tempat interviewer itu pakai sepatu sepatu cat. Usahakan yang formal juga, pakai sepatu pantofel misalnya. Kemudian jangan lupa, kan biasanya ada penilaian kerapian tuh dari seorang rekruter. Oh, dia pakai sabuk nggak sih? Terus baju dimasukkan nggak sih? Jadi on the point pertama sih, sebelum interview kalian harus nyiapin pakaian yang menurut kalian nyaman dulu. Kemudian kalian tidak merasa risih. Karena gini, khususnya teman-teman seperti Kak Alek gini ya, karena agak gendut ya. Jadi kadang kita itu kalau pakai baju fresh, kita kan nggak nyaman ketika duduk. Jadi kita duduk dengan baju fresh, kadang mohon maaf, kadang biasanya udel kita kelihatan. Ketika udel kita kelihatan, kita kan jadi nggak nyaman juga kan sama interviewer atau recruiter. Nah, ketika kita udah nggak nyaman, kita mau jawab pertanyaan dia, itu juga bingung. Kita mau jawabnya ke arah mana? Padahal kita tahu jawabannya kayak gimana, karena kita udah grogi, nggak pede, kemudian nggak nyaman itu tadi. Jawaban-jawaban yang mau keluar itu nggak akan maksimal. Yang pasti usahakan teman-teman eh, gunakan pakaian senyaman kalian. Nggak harus putih ataupun hitam, tapi formalnya putih atau hitam. Kalian bisa gunakan hem yang lebih polos, kemudian pakai sabuknya, pakai celana kain. Pasti kalau celana kain pasti, karena ketika kalian pakai celana jeans itu udah minus bagi kita, karena itu sebenarnya kalian mau ngelamar atau mau jalan-jalan atau mau gimana sih ke sini, kayak gitu sih kalau recruiter. Kemudian jangan lupa sepatunya. Yang pasti sepatunya juga sepatu pantofel yang nyaman buat kalian. Jangan terlalu tinggi buat cewek. Kan kadang suka yang hak-hak tinggi banget. Tapi ketika jalan juga nggak enak, nggak nyaman. Itu juga mempengaruhi. Kemudian masuklah kita ke tahap interview. Ke tahap interview, apa sih yang perlu kita siapkan yang bikin kita agar tidak grogi ya? Pastinya analisa dulu lowongannya itu apa. Umpamanya lowongannya dia itu R&D misalnya ya kan ya, Research and Development. Kalian tahu nggak sih R&D itu apa? Job desk-nya apa? Kalian pelajari itu. Oh, job desk-nya R&D itu kayak gini. Tanggung jawabnya ini. Kemudian dia itu membawa ini. Lah, dari situ ketika wawasan kalian tahu tentang R&D itu kayak gimana, ketika kalian ditanya, tahu nggak R&D itu kayak gimana, kalian juga bisa jawab. R&D itu kayak gini Bu, gini 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 gini.
karena kalian udah punya istilahnya dasaran R&D itu kayak gimana. Kemudian apalagi ya, kalau recruiter biasanya ditanyain sesuatu yang istilahnya out of the box gini. Aku pernah tanya sama salah satu salah satu calon pegawai di perusahaanku. Jadi gini, ini aku dapat ilmunya ini dari temanku. Jadi temanku itu tanya, kamu tahu nggak di Jawa Timur kira-kira jumlah kucing berapa? Nah, kalau kita sebagai calon pegawai kan juga bingung ya, mau jawabnya gimana ya? Kok ini apa hubungannya sama pekerjaanku nanti? Kok ditanyain kucing di Jawa Timur itu jumlahnya berapa? Pasti bingung mau jawab gimana. Jadi sebenarnya itu lebih ke logika teman-teman untuk menganalogikan masalah. Jadi ini kayak ada jawaban yang sangat menarik yang bisa bisa kalian coba. Jadi kayak ada salah satu calon pegawai itu jawabnya dia memisalkan. Jadi umpamanya di Jawa Timur itu ada jumlah kabupatennya ada 20, Bu. Dari 20 itu ada kisaran per kabupaten ada 5 desa. Dari 5 desa itu setiap desanya ada 4 kucing. Kan dia menganalogikan itu berarti nanti jumlah kucingnya itu 4 kali 5 kali 20, oh kisarannya 6.000 gitu umpamanya. Oh, berarti si anak ini atau calon pegawai ini dia eh, punya istilahnya apa itu sifat berpikir kritis maupun sifat menganalogikan suatu masalah. Jadi itu jadi nilai poin kita. Jadi ketika kalian para calon pegawai itu ditanyain sesuatu yang kok kayaknya nggak masuk akal, itu kita menguji kalian bagaimana berpikir untuk menyelesaikan masalah gitu. Nggak serta merta pertanyaan kita juga nggak serta merta tentang pekerjaan. Kadang tentang seperti itu, hal-hal kecil seperti itu. Terus setelah ditanyain segala sesuatunya tentang tadi yang tentang out of the box-nya pertanyaan, kemudian tentang uh, job desk-nya suatu pekerjaan, kadang si rekruter itu ditanya ke calon pegawai itu, kira-kira kamu tahu nggak sih ini perusahaan apa? Ketika kamu nggak tahu atau kamu eh, minim dengan perusahaan yang kamu lamar, tahu tentang perusahaan yang kamu lamar, itu seorang rekruter itu kadang sebenarnya si anak ini atau si calon pegawai ini punya antusias nggak sih untuk masuk di perusahaan kita. Jadi antusiasme kalian untuk menjawab, antusiasme kalian untuk mencari pertanyaan atau mencari tahu tentang perusahaan ini, itu juga jadi nilai plus buat kalian. Jadi pernah aku interview di salah satu pabrik itu kertasnya itu zigzag, kertasnya rokok di Kediri. Jadi aku benar-benar pelajari semua kualifikasinya, aku pelajari semua tentang perusahaannya. Ketika itu aku ditanya, loh, kok kamu tahu tentang perusahaan ini? Aku jawab sampai sedetail-detailnya. Aku jabarkan kan ini kan menggunakan PLC begini gini 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 gini. Oh iya, tapi sama rekruternya direvisi. Itu sebenarnya salah, Mas, yang kita cantumkan di websitenya kita karena kita waktu itu tidak ada PLC-nya ini. Oh gitu. Jadi terima kasih atas masukannya juga. Jadi ketika kita menyampaikan segala sesuatu yang ada di perusahaan dia, kemudian kita sampaikan semuanya ternyata ada yang salah, kita juga jangan lupa minta maaf juga sama si
rekruter, karena kita tahunya juga dari sumber yang kita tahu seperti ini, jadi saya bisa menyampaikan dan yang saya tahu seperti, oh ya nanti ini sebenarnya gini, diluruskan sama rekruternya gitu. Kemudian kalau kita bahas tentang gimana caranya kalian nggak grogi saat interview, yang pasti selain pakaian, kemudian kalian harus tahu basicnya perusahaannya kayak gimana. Perbanyaklah membaca. Membaca itu apa? Membaca bisa membaca tips and tricksnya wawancara, kemudian kadang teman-teman itu bingungnya di ini loh, di kelebihan sama kekurangan kalian. Pasti itu, dia bingung banget. Kelebihan sama kekuranganmu apa gitu, Mas. Takon itu kadang saya bingung mau mau jawab apa gitu bingung. Makanya perbanyaklah kalian membaca. Pertama, karena referensi membaca itu pasti kalian akan tahu, oh kelemahanku di mana sih. Kelemahan yang menjadi kelebihan biasanya. Usahakan arahkan ke situ. Jadi kadang teman-teman itu pintar banget kalau menjawab kelebihan. Saya pekerja keras, saya disiplin. Ya itu emang kewajiban kalian kalau mau diterima sini ya kalian harus bekerja keras, harus disiplin, jujur. Ya masa kalian nggak mau jujur pasti gitu. Yang mau kita tahu itu sifatnya kayak gimana yang bisa jadi nilai plus ke kami gitu. Jadi kalian harus perbanyak membaca. Kemudian aku kasih contoh kekurangan tapi bisa jadi kelebihan. Jadi kayak ditanyain kelemahanmu apa? Aku orangnya ambisius loh. Ambisius kan bisa ambisius positif, bisa ambisius negatif ya. Tapi ambisiusku itu untuk segala sesuatu yang udah dikasihkan ke diriku, tapi diriku nggak bisa sampai selesai. Aku harus mau nggak mau tetap harus melesaikannya sampai tuntas. Apa yang tak lakukan atau tak kerjakan di awal harus selesai sampai akhir. Jadi si recruiter itu ngelihat kalian itu ada nilai juangnya juga atau ada fight-nya juga dalam uh, nanti terjun di dunia kerja atau masuk ke perusahaannya dia kayak gitu. Itu sih Mbak Aziza. Oh, oke Kak, terima kasih ya. Tips yang menarik banget nih dan tentunya bisa diterapin untuk viewers yang ada di rumah. Oke, langsung next ya Kak. Ini ada lagi nih seputar pertanyaan, gimana sih caranya yakinin HRD itu biar lolos wawancara? Karena gini ya Kak, Hmm? sebagian dari kita itu ada yang ngelamar posisi, tapi kita Hmm? nggak ada pengalaman dari posisi yang kita lamar, contohnya kita kayak mau ngelamar jadi supervisor nih, kita nggak ada Hmm. pengalaman apa di bidang itu gimana ya Kak? Caranya biar kita tetap bisa lolos nih sekiranya di interview Oke. gitu. Aku lebih gini sih biasanya. Aku bagi dengan eh, yang namanya profesional sama masih pemula. Jadi aku bagikan pengalamanku. Kalau secara profesional emang aku belum pernah berpengalaman secara profesional di bidang supervisor. Tapi ketika di bidang apa istilahnya organisasi, aku bisa mensupervisi kayak sebagai ketua pelaksana, sebagai kepala departemen, ketua departemen, itu kan bukan profesional, tapi salah satu apa ya, kalau temanku bilang itu pengalaman belum profesionalnya. Jadi kalian bisa mencantumkan secara untuk dunia kerja yang profesional memang belum pernah. Cuma secara basic istilahnya secara pendidikan, secara organisasi selama kuliah, saya sebagai ketua pelaksana membawai berapa istilahnya 5 divisi, 5 C ya. Si konsumsi, si pubdekdok, si acara, bla bla bla. Kemudian dengan jumlah sekian, dalam acara ini dan bisa berjalan baik, itu bisa kalian sampaikan ke
recruiter atau ke HRD buat meyakinkan kalau kalian juga ada jiwa pemimpinnya juga, ada jiwa supervisinya juga. Sebenarnya supervisi itu apa sih? Jadi kalian itu sebagai leader yang dikasih istilahnya dikasih problem, dikasih bukan hanya problem tapi dikasih suatu target, tapi kalian bisa memenuhinya, itu namanya supervisi. Jadi kalian membawa tim kalian untuk mencapai target itu, terus berhasil, itu supervisi kalian bagus sekali, atau leadershipnya kalian bagus sekali. Jadi ketika kalian ingin meyakinkan HRD itu, tapi kalian tidak punya basic profesionalnya, ya kalian cantumkan pengalaman kalian yang hampir sama dengan profesional tadi, kayak kalian jadi ketua pelaksana apa, kemudian membawai berapa si, atau kalian membawai berapa teman atau berapa tim, dari tim kan langsung berapa anggota, jadi supervisi supervisor, jadi kalian itu lebih ke leadershipnya kalian kalian tonjolkan. Jadi seorang HRD itu bisa menilai, oh anak ini punya basic untuk membawa suatu tim atau suatu kelompok untuk bisa maju, bisa menyelesaikan masalah, bisa sampai pada tujuan yang diinginkan oleh manajemen kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sih, baik kalian tidak mempunyai istilahnya surat pengalaman kerja sama-sama supervisornya atau sama-sama supervisinya, kalian nggak punya, tapi kalian pernah melakukan itu, kalian sampaikan aja. Cuma nantinya yang membedakan itu pastinya lebih ke selerinya sih. Nanti akan kita bahas sih kalau tentang seleri. Karena eh, istilahnya kalian yang udah benar-benar paham atau kalian yang udah benar-benar profesionalitas dalam bekerja di bidang supervisor dibandingkan kalian yang masih istilahnya masih, kalau di tempatku itu masuknya ke junior supervisor, itu nanti pengaruhnya lebih ke seleri sih. Cuma apakah ada peluang? Pasti ada peluang karena kalian sebelumnya juga udah berpengalaman dalam mensupervisi suatu kegiatan, baik kegiatan maupun acara, itu kalian udah dapat basic plusnya sendiri. Tinggal kalian mengolah gimana cara menyampaikan itu semenarik mungkin. Dan si rekruter itu jadi, oh bisa menilai kalian, oh ya ini anak ini benar-benar ada nilai supervisornya kayak gitu. Jadi umpamanya istilahnya kayak Aziza nih, jadi ketua pelaksananya podcast ini. Jadi sebelumnya eh, saya sebagai ketua pelaksana dalam podcast HMTK, kemudian saya membawai ada 10 tim untuk kegiatan ini terus berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala, kemudian semuanya terkendali dan acaranya sukses, meskipun bisa disampaikan juga, meskipun suksesnya nggak harus 90% atau 100%, bisa 85%, cuma 15%-nya kenapa? Oh, karena ada kendala-kendala ini, tapi bisa istilahnya bisa di cover dengan sempurna kayak gitu. Oh, jadi selain supervisinya atau leadership kalian bagus, memanajemen tim atau memanajemen suatu kelompok kalian juga bagus. Jadi kemaslah sedemikian rupa sebagus mungkin sehingga seorang rekruter itu melihat kalian itu nggak cuma satu kelebihan tapi bermacam-macam kelebihan yang kalian tonjolkan. Istilahnya kalau dari kita sih, kita mencari seorang pegawai yang multitasking juga kayak gitu. Ketika kalian menyampaikan semultitaskingnya kalian itu besar juga, peluang kalian juga diterima juga besar juga kayak gitu Aziza.
Jadi intinya setiap pengalaman yang kita punya saat organisasi di kampus maupun luar kampus itu bisa dicantumkan aja ya Kak ya. Iya, bisa kalian cantumkan. Umpamanya itu emang benar-benar bisa, istilahnya kalian itu bisa mengolah semua yang kalian cantumkan dengan menarik, dengan penyampaian yang sangat antusias, kemudian itu jadi nilai plus buat recruiters menilai kalian, itu sangat bagus. Silakan kalian cantumin, tapi jangan sampai yang nggak sesuai. Jadi yang kayak tadi, eh, hobi saya renang, tapi di recruiter itu nggak ada, kamu menyampaikan renang sama istilahnya sama posisi yang kamu lamar itu poinnya di mana? Maksudnya istilahnya renang sama umpamanya analis, apa yang harus dikonekkan? Bisa saja kalian gini, kalau kalian melamar sebagai analis, oh di renang biasanya saya setelah latihan saya mempunyai form analisa kecepatan saya hari ini sampai finish itu istilahnya 2 menit. Ternyata sekarang bisa 1 menit setengah. Itu juga bisa jadi nilai plus kalau kalian mengolah itu tadi jadi kemasan yang menarik, menyampaikannya dengan menarik, kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak tahu ini mengemasnya ini mau ke arah mana, kalian akan bingung sendiri. Hubungannya renang sama posisi analis apa, bingung kalian nanti menyampaikannya kayak gimana. Usahakan kalian sampaikan itu semenarik mungkin dan sekompar mungkin dengan apa yang kalian lamar posisinya itu, kayak gitu. Baik Kak, terima kasih ya Kak udah kasih tips and tricksnya. Ini pertanyaan terakhir nih Kak sekaligus penutup. Dari kita nih masih bingung-bingung untuk saat fresh graduate kan, pilih gaji atau pengalaman. Bingung antara cari kerjaan yang gajinya lebih gede atau pengalaman dulu meskipun gajinya itu lebih kecil gitu. Dari Kak Alex ada tips and triknya nggak ya? Kalau aku sih lebih pilih gaji gede, pengalaman juga ada. Dapat pinginnya kan gitu kan ya. Cuma sebenarnya kalau masalah gaji itu kalian bisa survei dulu sih eh, ke tempat yang mau kalian lamar. Umpamanya ke PTA. PTA biasanya untuk umpamanya melamar sebagai apa ya, enak. Oh, sebagai QA, quality ensure. Kalian melamar di situ. Kemudian di perusahaan itu kan ada tuh biasanya perusahaan umpama PTA sebagai QA itu gaji rata-ratanya berapa sih? Oh ternyata ketika kamu lihat gajinya nggak sesuai, aku sebenarnya kalau masalah gaji ini aku comparekan sama dengan kebutuhanku dulu. Jadi pertama kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, kemudian jarak transportasiku gimana. Jadi pengalaman benar kita butuh pengalaman, tapi ketika eh, kita malah nombok terus, itu sangat gak baik. Maksudnya umpamanya aku di Surabaya, tapi gajiku cuma 2 juta dan aku ngekos di sana. Tapi biaya hidupku itu sering minus, 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 minus. Tapi benar, kamu akan dapat pengalaman banyak. Tapi eh, dengan kamu minus terus itu bisa menopang hidupmu apa enggak? Terus berapa lama harus minusnya? Kan itu juga harus kamu pikirkan. Jadi kalau gaji pertama kalian harus survei dulu tempat kalian melamar. Gaji rata-ratanya berapa? Kemudian untuk fresh graduate biasanya juga ada eh, kalian bisa lihat di job link atau di kakak tingkat kalian, umpamanya kakak tingkat kalian pernah kerja di PTA. Kalian tanya aja, Kak, perusahaan ini kayak gimana, gajinya gimana, kesejahteraannya kayak gimana. Karena semakin tahun juga kan kebutuhan juga semakin meningkat. Untuk gaji aku sih mau wanti-wanti kalian harus benar-benar lihat spesifikasi atau
rentang gajinya di perusahaan itu berapa, karena itu nanti pengaruh pada kebutuhan kalian, kebutuhan tercukupi apa tidak, kemudian untuk makan kalian gimana, itu benar-benar harus kalian perhatikan. Biasanya aku selain survei di internet, aku biasa tanya ke kakak tingkat, aku juga biasanya nerapin istilahnya itu membudgetin. Kalau di perusahaan ini aku ada list, jadi umpama makan sehari itu 30.000, jadi 1 bulan aku asumsikan 1 juta, kemudian transportku 20.000, berarti 1 bulan kan 600.000. Kemudian kos-kosan umpamanya di Surabaya itu kan taruhlah yang nggak pakai AC ya 600-an 700-an, berarti 2.500.000. UMR di sana itu sekarang 4.500.000. Kalau kamu mau minta UMR ya nggak apa-apa. Tapi kan kamu tahu range kebutuhan 500 2 juta. Apakah itu cukup? Kan balik lagi ke situ. Kecukupan itu balik lagi dengan kebutuhanmu. Apakah ternyata ada planning buat beli rumah, ada planning buat beli ini, beli ini. Kalian harus juga apakah kita fresh graduate harus digaji UMR? Nggak harus. Kalian juga harus menegosiasikan shares. Jadi kayak gini, aku pertama kali di perusahaanku yang awal dulu, aku negosiasi sama HRD-nya, HRD sama user sih sebenarnya. Eh, Kami mampunya gajinya UMR di awal ya. Apakah nanti 3 bulan atau 6 bulan ke depan itu ada evaluasi buat naikkan yang sebelumnya UMR bisa jadi lebih gitu. Oh ternyata ada. Jadi kalian jangan malu-malu bertanya apakah nanti ada istilahnya ada pengembangan lagi dari perusahaan, apakah ada. Kalau dulu itu di zamanku, kalau kalian belum 6 bulan, nggak akan kalian kayak gitu. Sampai mana tadi? Oh, sampai klause-klause yang seperti itu, klause tunjangan-tunjangan itu, kalian harus perhatikan benar apakah ada, apakah emang nggak ada. Ketika itu ada, kalian juga harus pastikan kapan kita menerimanya. Jadi kalian bekerja itu nggak hanya, aduh gajiku cuma segini, kayaknya nggak cukup deh. Jadi kalian tahu juga kalian baru bisa menikmati fasilitas itu di bulan keberapa kayak gitu. Kemudian para fresh graduate itu kadang nerima aja, kamu digaji segini ya. Kadang mereka jawab, ada juga yang menjawab, sesuai kemampuannya perusahaan aja deh, biar diterima. Tapi ketika kalian udah diterima tapi kalian digaji nggak sesuai ekspektasi kalian, kalian akan merasa, aduh kok cuma segini ya itu. Jadi usahakan kalian jawab, jangan jangan kalian kasihkan balik ke itu, ke interviewer. Jadi kalian usahakan selain survei, kalian juga ngasih range harga juga. Sebutkan angka nggak masalah, umpamanya
saya pengen dibayar dengan gaji 5 juta, bla 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 bla. Bisa nego nggak? Ya negonya berapa? Oh, perusahaan bisanya segini. Oh, kalian kasih klause atau persyaratan mungkin, Bu bisa nggak 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan dievaluasi lagi kinerja saya. Ketika kinerja saya memenuhi target, bisa nggak sesuai dengan gaji yang saya harapkan? Eh, ini hampir sama kayak kasusnya, bukan kasus sih, hampir sama kayak siapa ya kemarin waktu di TV. Oh ya, Raffi Ahmad itu kan juga pernah bilang gitu juga kan, ketika dia dibayar cuma 250 juta umpamanya kan, dia bilang per episode. Cuma kan acara TV-nya itu masih di awal-awal, tapi ketika ratingnya udah naik, dia minta kembalikan lagi dengan sesuai budgetnya dia yang sebelumnya 500 juta per episode. Jadi kayak gitu. Jadi hampir sama kayak nego gaji ini. Sampaikan oke, kita terima dengan gaji sekian, tapi boleh nggak nanti dievaluasi 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, kalau kinerja saya baik, saya minta gajinya sekian. Kalian menegokan dengan baik dan benar juga, jangan terlalu aku lulusan ini, jangan gitu. Ya kalian negokan secara sopan, secara diplomatis lah. Kalau kalian juga istilahnya butuh uang lebih juga buat eh, kebutuhan kalian juga, nggak bisa asal dipres juga gitu. Kalau gaji aku biasanya selain referensi dari Google, kemudian tanya kakak tingkat, biasanya aku mau klause diriku itu 1,5 gajiku yang di rentang harga yang biasanya referensiku, kan umpamanya referensi kasih 6 juta, berarti kan kisaran di angka 7 atau 8 kayak gitu. Nanti tinggal kalian pintar-pintar menego sih ketika kalian udah masuk profesional. Tapi untuk fresh graduate yaitu tadi, kalian boleh menego, boleh kalian jangan sampai kalian balik lagi sesuposan aja deh gaji aku berapa, jangan sampai sih. Karena itu nanti akan jadi penyesalan kalian, apalagi ketika kalian banding-bandingkan, oh di, di perusahaanku aja dengan eh, pekerjaan kayak gini aja gajinya gede banget. Jadi kalian akan sedikit mempunyai rasa kecewa nantinya. Jadi usahakan kalian benar-benar mematangkan untuk menawar gaji itu, benar-benar sampaikan dengan baik dan benar. Dan usahakan rentang gajinya itu juga jangan terlalu tinggi dari rentang gaji yang ada di referensi kalian. Jadi umpamanya rentang gajinya sampai 7, kalian mintanya 10 dengan fresh graduate, ya catatannya ya akan lagi bagi recruiters, usahakan kalau 6 sampai 7 ya ambil tengahnya. Nah, gimana gitu. 7 tapi uh, klausul dari recruiters, dia juga akan uh, memberi kalian pressure yang lebih tinggi juga. Aku membayar seorang duit mahal, uh, poin yang akan kalian atau kerjakan sesuai enggak sih, kalau kayak gitu. Karena recruiters juga ada KPI-nya atau key performance indikatornya juga. Apakah seorang yang direkrut ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan apa tidak, kayak gitu. Oke, ada lagi yang mungkin mau ditanyakan?
Oke Kak, jadi intinya sebelum kita ngelamar ke perusahaan tersebut, kita harus survei terlebih dahulu ya untuk gajinya berapa dan itu apakah cukup dengan kebutuhan kita untuk sehari-hari dan juga ditanyakan apakah ada evaluasi selama beberapa bulan ke depan jika kinerja kita dalam beberapa bulan tersebut mengalami peningkatan, begitu ya Kak? Iya, benar sekali. Itu poin yang sangat penting sih, karena takutnya para fresh graduate itu asal nyebut, dan kadang kalau nggak asal nyebut bingung kira-kira aku pantasnya digaji berapa, karena nggak ada referensinya itu tadi. Kalau kalian nggak ada referensi, mau nggak mau kalian harus tanya baik ke kakak tingkat maupun ke saudara atau ke teman yang punya pengalaman di perusahaan juga, dengan bidang mungkin boleh nggak sama, tapi setidaknya kira-kira umpamanya ditanyain, aku pantas nggak sih kalau minta gaji sekian gitu. Oh ya, ternyata pantas, masih masih di taraf wajar, ya itu ambil aja, atau kalian harus sampaikan. Nanti ada namanya di sesi nego sih. Kalian nanti di sesi wawancara terakhir itu ada namanya sesi nego. Jadi usahakan nego lah yang baik dan benar. Nggak asal-asalan, oh, aku ngikut perusahaan aja, jangan sampai sih. Jadi kalian juga punya pendirian, kalian punya pengeluaran kalian sendiri, ya kalian harus kalkulasi dengan itu semua sesuai nggak dengan gaji yang kalian inginkan atau yang kalian tawarkan ke perusahaan. Oke, terima kasih Kak untuk tips-tipsnya. Nah, itu dia penyampaian dan pemaparan yang sangat luar biasa dari Kak Alex, sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga tetap diberi kelancaran untuk melamar kerja baik di perusahaan industri dalam negeri maupun luar negeri. Sekalipun tanpa kendala apapun dan tentunya pesan yang disampaikan oleh Kak Alex sangat membantu kita untuk tidak nervous dan bingung lagi selamat untuk ke depannya. Baik, sampai maaf, baik, sampai ketemu dengan orang-orang yang menginspirasi dan sampai jumpa. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.